Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan form input binding, yaitu cara kita untuk manipulasi data masuk ke dalam template-nya menggunakan yang namanya field input. Sini kita langsung baca saja dulu untuk dokumentasinya di form input bindings di sebelah kiri sidebar. Oke, untuk cara penulisan dari form input binding sendiri ini, nah ini mengambil yang namanya event listener yang ada di dalam DOM JavaScript, yaitu untuk mengganti data dari value-nya. Nah, contohnya di sini ada input, di sini ada on value, kemudian text yang nilainya itu adalah text. Kita ingin ganti nilai dari value-nya ini. Nah, caranya menggunakan yang namanya event. Ini add input, kemudian event, jalankan text. Di sini event-nya kita sebut nilainya sebagai text sama dengan event target value-nya. Jadi yang dia target itu value yang ada di sini, ya akan dia ganti nilainya. Nah, untuk lebih simpelnya di Vue.js ini sudah dibuat yang lebih simpel dengan cara seperti ini, menggunakan yang namanya vModel untuk mengganti nilai dari teksnya. Dimana form input bindingnya sendiri ini bisa dimasukkan di tag yang berupa inputan. Contohnya seperti text area, select, input, kemudian input tipe check, dan juga radio. Nah, cuman untuk check dan radio sendiri ini dia menggunakan yang namanya secret. Dan untuk input text dan juga select itu menggunakan yang namanya value, yaitu mengganti nilainya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam codingannya. Oke, pertama mungkin di sini kita coba buat dulu beberapa inputan. Contoh kita buat H1. Di sini contoh biodata peserta. Nah, kemudian di sini ada baiknya kita gunakan form untuk setiap inputannya, yang nanti kita akan gunakan event untuk mengatur nilainya atau mengambil nilai dari formnya. Di sini kita bisa gunakan label, kemudian kita masukkan nama labelnya. Contoh sini nama lengkap. Kita buat break baris baru dan buat input tipe teks yang kita kasih vModel. Kita sebut saja nama vModelnya di sini name. Nah, selanjutnya kita buat model-model lainnya. Contoh kita buat label lagi dengan nama usia. Break buat inputannya, input tipe number supaya dia hanya cuman bisa ambil inputan berupa nomor saja. vModel, manipulasi nilai di inputannya ini kita sebut namanya H. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa masukkan juga untuk inputan drop-down list, yaitu select option. Contoh di sini kota kelahiran. Kita bisa masukkan break, kemudian kita buat select. Kita tidak perlu name dan juga ID-nya. Yang kita butuh cuman vModel dengan nama mungkin di sini city. Kita buat opsi-opsinya apa saja. Option contoh sini kita buat saja beberapa ya. Contoh Makassar, Bali, Jakarta, dan Bandung. Dan kita kasih value-nya di optionnya ini untuk nilai dari model city-nya. Contoh sini kita kasih value 1, ini value 2, ini 3, yang ini 4. Kemudian kita buat lagi inputan lainnya. Contoh label,
jenis kelamin. Kita break buat baseball juga di sini. Kita buat input tipe radio. Radio V model sama dengan GK atau gender. Sini male, female, dan kita bisa buat juga untuk inputan alamat, contohnya alamat buat break. Kemudian kita bisa buat teks area di sini. Kita kasih V model dengan nama address. Kita bisa atur call dan raw-nya. Oke, seperti ini. Dan satu lagi, setiap ada inputan form, kita harus buat input tipe submitnya. Tipe submit dengan value, contohnya kilim, seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam logiknya, di bagian script, kita bisa masukkan model-modelnya di sini. Kita buat di sini. Di bagian setup, pertama mungkin kita masukkan untuk name. Const name sama dengan left, kita buat nilainya 0 dulu. Kemudian untuk umur, age, di sini kita buat dia supaya dia number, kita kasih aja nilai defaultnya itu 0. Kemudian city, kemudian untuk jenis kelamin, gender, kita kasih juga nilainya 0 dulu atau belum dipilih. Dan terakhir yaitu untuk alamat, const alamat address berdasarkan V modelnya. Left, kita buat juga dia 0, seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya, kita buat saja di bawahnya di sini. HR, kita bisa tampilkan menggunakan template string kemarin seperti ini. Kita tampilkan di sini name, contoh nama saya adalah. Kita buat juga yang lainnya. Kemudian usia saya, age, kemudian tahun, kemudian kota kelahiran, saya di, kemudian jenis kelamin, saya berjenis kelamin. Di sini tadi city, yang ini gender, dan saya beralamat di, kita panggil address. Dan terakhir, sebelum kita jalankan, sini harusnya kita return dulu semua const yang ada di logiknya ini atau yang ada di setupnya supaya bisa diakses di dalam template-nya atau di HTML-nya. Kita return satu-satu, name, age, city, gender, dan address. Kita save. Kemudian kita coba di dalam web browser. Kita jalankan code kita ini. Oke, kita klik 2 kali. Oke, tampil seperti ini. Nah, ini kilimnya kita atur dulu. Masuk lagi. Di sini kita atur untuk kilim.
kita harus buat break di sini. Double save. Kita coba cek lagi di web browser, reload. Nah, seperti ini. Nah, untuk form inputnya ini dia lebih ke real time ya, pada saat kita masukkan nilainya di dalam inputannya. Nah, contoh di sini saya kasih Reski Putra. Nah, maka yang bagian di bawah itu bakal terisi juga secara real time. Nah, saya isi usianya yang tadinya nilai defaultnya itu 0. Kita ganti di sini contoh 27. Nah, sini juga akan terganti jadi 27. Nah, kota kelahiran kalau saya isi Makassar. Nah, sini terisi 1 karena untuk drop down list sendiri yang diambil itu value-nya dari opsi-opsinya, bukan dari kontennya. Nah, untuk radionya sendiri kalau kita klik, nah di sini masih on karena kayaknya kita harus kasih di sini yaitu name-nya. Kita masuk lagi ke codingan. Untuk input sendiri sini kita harus kasih yang namanya value-nya. Sini value. Kita buat saya sini 1. Yang ini value-nya sama dengan 2. Kita save. Kemudian kita testing lagi. Reload. Kita isi semuanya lagi. Reski Putra 27. Kota kelahiran Makassar. Jenis kelamin male. Nah, itu 1. Kalau female, nah dia 2. Kemudian alamat saya beralamat di Sudian contohnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lakukan inputannya dan diakses secara real time di dalam view-nya. Ya, browser yang kita masukkan di sini dia akan tampilkan di sini ya. Oke, di video berikutnya kita akan coba gunakan yang namanya conditional render untuk mengatur 1 dan 2-nya ini. Jadi kalau nanti terpilih 1 maka tampilnya Makassar. Kalau dipilih 2 maka tampil Bali. Kalau dipilih 3 Jakarta. Kalau dipilih 4 nanti Bandung. Dan di sini juga kita bisa atur. Di sini kalau kita pilih female, ya munculnya di sini perempuan contohnya. Tapi kalau kita pilih male, munculnya laki-laki di sini. Mungkin sekian video singkat kita kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, dislike saja kalau tidak. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you in next video. Have a nice day and bye.